Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran seperti biasanya di tahun ajaran yang baru, walaupun dengan keadaan dan situasi yang berbeda karena masa pandemi ini kita masih belum dapat bertemu di sekolah seperti biasa. Ibu harap walaupun seperti itu anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat untuk belajar di rumah. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, agar kita saling menyayangi, maka alangkah baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Flavia Triska Pasaribu. Anak-anak ibu bisa memanggil Ibu Flavia atau Ibu Pasaribu. Selama 1 tahun ke depan kita akan sama-sama belajar di mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ibu harap dengan berjalannya waktu kita akan saling mengenal dan saling mengerti satu sama lain, sehingga terciptalah suasana yang menyenangkan dan saling menyayangi. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita mulai di tema pertama, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Mari kita sama-sama menyimak dan menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ada yang tahu apa itu citra Allah? Citra Allah adalah sebutan bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipanggil untuk mewujudkan cinta Allah. Nah, di sini ibu sudah menyediakan 2 gambar, yaitu yang pertama gambar anak laki-laki dan gambar anak perempuan. Coba ibu minta anak-anak ibu mengamati kedua gambar ini dengan baik. Setelah diamati, kira-kira apa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari gambar yang kalian amati tadi? Ya, yang pertama, anak laki-laki rambutnya lebih pendek daripada anak perempuan. Kemudian, anak laki-laki postur tubuhnya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Nah, dari segi fisik, laki-laki dan perempuan itu jelas sangat berbeda. Apa saja perbedaannya? Yang pertama itu perbedaan suara. Suara laki-laki biasanya lebih berat daripada suara perempuan. Coba amati laki-laki dan perempuan yang ada di rumah kalian. Biasanya suara perempuan itu lebih melengking, lebih nyaring daripada laki-laki. Laki-laki biasanya suaranya itu lebih berat. Kemudian perbedaan bentuk badan seperti dalam gambar tadi, laki-laki lebih besar daripada perempuan. Biasanya ukuran badan laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, lebih kekar daripada perempuan. Kemudian perbedaan rambut tadi yang seperti sudah kita lihat di gambar, rambut laki-laki itu pendek dan rambut perempuan itu panjang. Kemudian apalagi perbedaan jenis kelaminnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan berbeda secara fisikis atau kejiwaannya. Misalnya perbedaan emosi, perbedaan tugas atau perannya. Akan tetapi ada perbedaan kodrati yang mendasar yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Di dalam hal ini tampak bahwa perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Artinya perempuan melengkapi kekurangan laki-laki dan laki-laki melengkapi kekurangan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu
sederajat, sekodrat dengan satu sama lain. Nah, sekarang ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk membuka buku halaman 2, buku paket Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekertinya. Di sana ada cerita mengenai hadiah dari ibu. Sambil ibu membaca, ibu harap anak-anak ibu tetap mendengarkan dan membuka bukunya juga. Jadi sambil mendengarkan, ibu membaca, sambil dibaca juga bukunya. Hadiah dari ibu. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Beberapa hari yang lalu, Elda berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo, mereka juga memberi hadiah istimewa kepada Elda adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama, Elda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menyimpan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menyimpan boneka Elda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo tidak melakukannya lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka milik Elda pada tempatnya. Nah, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita hadiah dari ibu, di halaman 3 bisa dilihat di situ ada soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ada A, B, C, D, E. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 3. Tugasnya dikerjakan di buku agama dan dikirimkan ke WA pribadi ibu ya. Oke semuanya, ibu harap walaupun kita belajar melalui daring dan tidak bertatap muka, tidak menjadi hambatan untuk anak-anak ibu tetap belajar di rumah dengan penuh semangat. Jadi ibu harap semua anak-anak ibu tetap bersemangat belajar di rumah dan tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dari sekolah. Sekian dan terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.